Baik, Bapak Ibu sekalian. Pertama, pendahuluan nanti sekilas spesifikasi dan pedoman nanti akan didetailkan oleh Pak Asep dan Bu Yeni, spesifikasi dan pedoman. Kemudian ada beberapa teknologi, saya yang ingin sharing namanya Knowledge Sharing Forum ya. Makanya dinamakan oleh Pak Direktur Bintek dan teman-teman ada Knowledge Sharing Forum. Jadi tidak semata-mata ini diinginkan tidak semata-mata satu arah, eh, tapi juga ada sharing dari teman-teman kalau ada yang ingin menambahkan supaya semua teman-teman juga bisa tahu baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Sebetulnya ini tujuannya ya. Baik, yang pertama ini kita ingat kenapa bahwa vegetasi ini selalu menjadi tujuan utama, selalu menjadi fokus dari setiap penanganan lereng. Selain secara teknis alasannya bahwa tanaman itu bisa mengurangi longsor dan sebagainya, tapi ada satu pesan dari Bapak Menteri yang jelas bahwa jalan kita tuh harus berkualitas, oke, that's it. Bagaimana Bintek juga selalu keliling sekarang mengecek kualitas jalan, tapi juga ada dua kata yaitu estetika dan berwawasan lingkungan, ya. Sehingga penanganan vegetasi, jalan, penghijauan, reboisasi dan sebagainya juga tidak boleh meninggalkan faktor estetika, ya. Oke. Kalau kita bilang perkuatan lereng, mesti sambungannya ke longsor, ya. Kalau nggak longsor, ngapain diperkuat? Kalau dia tidak akan longsor, ngapain diperkuat, ya? Makanya kita lihat sama-sama kita tahu bahwa beberapa penyebab longsor yang terjadi dan sekarang ini kayaknya lagi tren nih ya, teman-teman, Pak Kris, Bu. Jadi tren longsor ini saya hampir tiap hari dapat WA dari teman-teman di lapangan selalu ada longsor ya. Termasuk tadi pagi ada longsor lagi di NTT, di perbatasan dan sebagainya. Penyebabnya pertama kita harus tahu dulu penyebabnya. Yang pertama materialnya. Ada beberapa jenis material atau tanah-tanah yang memang secara alamiah mudah terjadi longsor. Dan itu harus diwaspadai oleh teman-teman. Oleh sebab itu saya mendorong semua teman-teman khususnya Satker dan PPK di lapangan tahu persis jenis-jenis tanah yang ada di lokasinya. Ya, jangan sampai Satker PPK nggak tahu di mana ada tanah yang rawan longsor, di mana lokasi rawan longsor. Ya. Dan itu harus dikenal betul oleh para Satker PPK. Kemudian ada kemiringan yang terlalu terjal. Nah, ini bisa dimitigasi dengan saluran, dengan perbaikan kemiringan dan sebagainya. Jangan melakukan sesuatu setelah longsor ya. Kemudian ada penyebab muka air tanah, ada infiltrasi air hujan dan sering tidak kita ketahui. Kadang-kadang tidak kita sadari tapi juga tidak kita ketahui. Seperti misalnya kemarin terjadi di tempatnya Pak Junto yang sampai rame ada faktor-faktor mistis dan sebagainya. Katanya ada gunung pindah dan sebagainya ya. Dan ternyata setelah kita teliti, kita tanya-tanya orang, di atasnya itu tadinya ada semacam embung penampung air di atas lereng. Dan airnya selalu meresap ke tebing dan pada suatu titik lereng itu menjadi sangat jenuh dan sudah tidak kuat lagi menahan dirinya. Ya, jadi dia ambrol. Kemudian adanya perubahan tata guna lahan. Lahan yang tadinya hutan bagus dan sebagainya tiba-tiba menjadi komplek villa. Tiba-tiba menjadi seperti di Bolang Mongondo di Sulawesi Utara tiba-tiba menjadi lahan tempat mencari emas, ya. Kemudian ada lagi yang Betul, Pak misalnya Kris. longsor karena gempa-gempa bumi, retak karena gempa bumi dan sebagainya. Juga anak pembangunan ini juga ada kaitan dengan tata guna lahan. Nah, selanjutnya adalah teknologi penanganannya secara umum kita lakukan dengan vegetasi, kemudian ada penanganan kimia dan ada penanganan mekanis, ya. Ini secara umum. Jadi yang pertama vegetasi secara utama adalah kita menahan erosi karena erosi bisa kemudian selanjutnya bisa menjadi longsor yang besar. Kejadian erosi banyak terjadi pada lereng yang terbuka dan curam. Dan erosi adalah awal dari longsoran. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa penanganannya bisa dengan vegetasi, kimia maupun mekanis.
Nah, teman-teman, selama ini, baru belakangan-belakangan ini saja, kita banyak mengeluarkan dana untuk vegetasi dan penghijauan. Selama ini yang dulu-dulu yang kita lakukan adalah dinding penahan tanah, pasangan batu, atau didiemin aja gitu ya. Biarin tumbuh-tumbuh sendiri. Tapi sekarang kebijakan dari pemerintah, Pak Menteri, Pak Dirjen, kita tidak ingin membiarkan sesuatu dibiarkan tanah begitu saja. Saya ingat pada suatu saat, kalau nggak salah beberapa bulan lalu, ada postingan dari teman-teman di Papua Barat ya, Pak Udin, nggak tahu ada di sini apa enggak ya, atau Satker di Papua Barat. Tiba-tiba ada gambar lereng yang dipamerkan, sudah lereng tapi masih gundul. Dan pada saat lihat tuh Pak Menteri langsung telepon. Itu kenapa? Jalan gundul kok malah dipamerkan gitu ya. Nah, padahal menurut teman-teman sudah oke gitu ya. Tidak diapa-apain, katanya sudah tidak longsor lagi menurut teman-teman. Tapi Pak Menteri ingin tuh hijau. Dan ini kejadian juga kemarin di tempatnya Pak Junto di NTT, tempatnya Pak Yanuar Budiana itu. Jalan sudah selesai, Pak Menteri lewat dan perintah beliau, saya mau hijau semua. Ya. Dan itu akhirnya terjadi, harus kita lakukan penghijauan. Teknik-tekniknya macam-macam. Nanti ada hidrosiding, taplok, kita bisa pakai polybag, kita tanam, kita taruh. Kemudian ada rumput vetiver, macam-macam lah ya. Nah, berikutnya adalah ini yang menjadi hobi teman-teman ya. Memberikan gaya mekanis eksternal, dinding penahan tanah, tiang pancang, bore pile, dan sebagainya ya. Jadi kalau ada longsoran, detik itu pun yang ada di teman-teman, selalu saya tanya, mau kamu apain? Saya bilang, mau diapain, Mas? Pak, saya mau bikin bore pile dengan dinding penahan tanah. Jadi dia dalam rencananya itu sudah di kepalanya itu hanya ada membuat tembok Cina besar, ya. Terus saya bilang, coba inovasi dulu, bisa nggak sih nggak pakai dinding penahan tanah, bore pile dan sebagainya yang sangat mahal. Menurut saya sangat mahal dan buang-buang uang. Kan bisa dikombinasi dengan bronjong atau pasangan batu atau cerucuk kayu dengan tanaman dan sebagainya. Coba digunakan ya. Kemudian ada yang tanahnya kita perbaiki secara kimia. Bisa dengan growting, kemudian dengan shotcrete ya. Kira-kira itu. Next adalah kenapa vegetasi? Karena tadi salah satunya sudah sampaikan Pak Menteri, dia harus menjadi bagian dari estetika engineering penanganan jalan kita. Ya, hijau, kita lihat sesuatu yang hijau itu bagus banget ya. Seneng, tenang ya. Kenapa orang banyak hobi golf itu diantaranya bukan karena mainnya, tapi begitu mereka stres di kantor, turun ke lapangan langsung kelihatan yang hijau ya. Dan mereka akan katanya stresnya langsung hilang ya. Dan tentu saja dibandingkan dengan produk-produk yang berbasis semen, dinding penahan tanah tentunya lebih murah. Dan harusnya lebih mudah dan bisa applicable di mana saja. Jenis-jenis vegetasinya macam-macam, damar, pinus, eukaliptus, wadah, pokoknya banyak lah ya. Sekarang malah lagi musim tabebuya, tahu ya tabebuya ya? Tanaman yang apa warnanya itu ya? Ungu ya. Jadi di Surabaya itu udah tabebuya di mana-mana ya. Kemudian ada yang memanfaatkan semak-semak, pakis, bougainville, bidara, dan lain-lain. Kemudian ada LCC, ini yang legume cover crops. Nanti mungkin bisa dijelaskan. Next. Nah, ini ya. Tujuan vegetasi adalah mengurangi erosi permukaan. Kenapa erosi permukaan? Supaya air itu tidak mengalir dengan cepat, begitu saja mengalir, dan kemudian menggerus, dan yang lebih bahaya lagi dia akan meresap ke dalam tanah, dan membuat tanah itu jenuh air, dan pada satu titik dia akan roboh secara bersamaan, ambruk. Oleh sebab itu, dia dicegah infiltrasinya dengan tanaman,
gerakan erosi tanah permukaannya dicegah dengan tanaman, kemudian akarnya juga memperkuat, ya. Nah, kriteria penerapannya adalah erodibilitas tanah atau K. Mungkin banyak yang masih ingat ini yang punya pen bisa tolong dimatiin dulu ya, ini kecoret apanya namanya annotate-nya dimatikan, ya. Ada yang buka annotate-nya ya, kecoret ini. Oke. Nah, mungkin ada yang masih ingat di kuliah erodibilitas K, pada saat K-nya tinggi maka tanah itu makin mudah untuk longsor, ya. Ini silakan dilihat nanti banyak paper-papernya. Kemudian bisa diterapkan jika masih mengandung unsur tanah, ya. Kalau dia semua clay shell mungkin lebih sulit. Dan kemiringan maksimum 50 derajat. Kalau lebih dari itu maka mungkin kita harus sudah masuk ke penanganan mekanis. Teman-teman di BGTS mungkin nanti kalau ada tanya jawab bisa membantu, ya. Nah, spesifikasinya banyak. Nanti dijelaskan oleh Pak Asep dan Bu Yeni, ya. Udah di layar ya Pak Kris? Iya Pak, Bu Yeni nanti. Ya, oke. Ya, Pak Asep. Ini ada perkuatan dengan geosintetik, ada geokomposit semen, ada pengendali erosi lereng, ya. Sudah lengkap lah pedoman-pedoman kita, ya. Jadi kalau kita nyuruh berarti kita sudah punya pedoman. Kalau saya nyuruh jangan terus bilang gimana caranya Pak? Baca, lihat ini ya. Kan Bintek juga udah sering menerapkan ini apa linknya, ya. Kemudian ada manual penanganan lereng, ada pedoman penanaman rumput vetiver, bahkan ada pedoman teknik penerapan hydroseeding, ya. Kemudian geosintetik. Banyak sekali yang tiba-tiba gimana cara nanganinya kalau saya tanya. Anu Pak, saya kasih geosintetik. Pakai apa, jenisnya apa? Ya, mereka bahkan banyak yang tidak tahu apa bedanya woven dengan non woven. Apa bedanya geogrid? Apa bedanya geomembran? Dan pada saat datang di lapangan mereka juga nggak ngelihat itu dari jenis apa, ya. Nanti mungkin ada bagian khusus untuk tentang geosintetik, ya. Nah, ini salah satunya spek khusus penanganan erosi lereng, pengendali erosi lereng dengan matras perkuatan dan vegetasi. Kemudian ada juga bahan selimut matras. Kemudian ada pedoman penerapan teknologi hydroseeding, ya. Kalau kita bodoh-bodohan lihat seed itu artinya biji, bibit, hydro itu air, berarti bibitnya itu kita semprot, nanti kita lihat, ya. Kemudian di sini sudah ada cara pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring, evaluasi, prosedur, diagram air dan sebagainya. Nah, teman-teman yang menerapkan hydroseeding, tolong ini sudah selesai dibaca, ya. Jangan terlalu mengandalkan, nah Pak kan udah ada vendornya yang sudah ahli, ya. Ada vendornya. No way, ada PPK-nya, ada yang bertanggung jawab semua, ya. Kemudian ada pedoman penanaman rumput vetiver, ya. Sudah pada tahu ya vetiver? Nanti kita lihat jenis rumputnya agak besar dan akarnya sangat dalam, panjang, ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa yang secara umum sering dipakai, ya. Pertama adalah matras perkuatan. Ada yang dengan pengendali erosi alami, kemudian ada pengendali erosi dengan polimer, kemudian ada dengan kombinasi pakai semacam kawat. Kemudian ada hydroseeding, ada vetiver, ada dengan tanaman lokal. Ini tanaman lokal saya lihat, kenapa saya tampilkan di sini? Karena saya menganggap bahwa ini merupakan inovasi teman-teman yang jauh lebih murah dan memanfaatkan kearifan lokal, ya. Kita lihat dulu hydroseeding. Hydroseeding di spesifikasi kita
kemiringan maksimumnya 55 derajat ya atau 142%. Artinya apa? Kalau dia lebih terjal dari ini, maka hydroseeding tidak optimal. Karena apa? Karena biji-bijinya yang disemprot itu bisa mengalir turun ke bawah dan nanti atasnya tetap kering, bawah gondrong. Ya. Kemudian tinggi lerengnya itu maksimal 9 meter. Jika lebih dari 9 meter bisa, tapi harus dengan terasiring. Bagaimana mengatur terasiring? Kita juga udah punya aturannya, ya. Jadi kita terasiring, ada saluran di antaranya, ya. Kemudian vetiver. Vetiver disarankan untuk nilai erodibilitasnya di bawah 0,2. Kalau di atas 0,2 tidak disarankan dengan vetiver, ya. Perlu dikombinasi dengan mekanis. Misalnya ada di beberapa tempat saya lihat kita lakukan seperti di Sulawesi Tengah, kita lakukan pasangan batu di penahan tanah, kita kombinasi dengan vetiver. Ya. Kemudian di sini ada jelas jarak antar rumput dan sebagainya. Nah, ini beberapa tanaman lokal yang kita lihat itu di Sulawesi Barat, kita ada teman-teman yang menanam langsung dengan pinus. Kemudian ada yang memakai kombinasi bambu dengan dengan rumput pakis, ya. Pakis ini dulu timnya Pak Budiamin dengan Pak Dian ini, ya. Nah, kita lihat ini selimut pengendali erosi ini tidak begitu banyak dipakai di kita, tapi ada sebetulnya dengan organik atau polimer. Kemudian cocok dilakukan pada permukaan lereng yang sudah stabil, ya. Jadi kalau lereng itu sudah kemiringannya bagus, stabil, kita beri selimut pengendali supaya tidak terjadi lagi, ya. Supaya tidak terjadi longsor selanjutnya. Ada spesifikasi interim pengendali erosi lereng. Ada yang terbuat dari serat alami, itu ya tipe 1, sehingga dia bisa tahan untuk lereng dengan karena ini dibuat dari serat alami, maka dia dengan tahan degradasi minimal 6 bulan, ya. Kemudian nanti ada vegetasi yang tumbuh di antara lapisan ini. Jadi tanaman-tanaman alamiah yang tumbuh. Sedangkan yang tipe 2, dia bisa tahan lama. Kita lihat hijau-hijau seperti di kebun kopi. Nah, di situ nanti kemudian kita tanam tanaman. Ya, jadi digunakan untuk lereng yang dalam jangka panjang dapat mendapatkan perlindungan dari erosi permanen oleh vegetasi yang tumbuh. Dan ini bisa ditanam, ya. Kita tanam dengan tanaman-tanaman khusus. Ya. Nah, untuk yang tipe 3 yang dengan perkuatan ini dengan jaring kawat, ada filamen, ada yang dari sintetis, filamen dan jaring kawat. Ini gunanya adalah bila kita memperkirakan bahwa tanaman yang kita tanam di situ tidak akan kuat berdiri sendiri kalau tidak diperkuat, ya. Makanya kita beri matras perkuatan yang permanen. Kalau kita lihat yang tipe 2 di beberapa tempat pada saat tanaman sudah tumbuh maka dia akan hilang hijaunya. Kelihatannya dalam proses transfernya dari hijaunya matras perkuatan ke tanaman itu kelihatannya agak jelek. Tapi nanti pada saatnya tanaman itu yang akan hijau menggantikan hijau buatan ini, ya. Nah, yang berikutnya adalah dengan menggunakan rumput tertentu atau legume cover crops, ya. Ada jenis-jenis tanaman yang tertentu. Jadi bisa ditaplok, ada atau dengan hydroseeding, ya. Ya, ini seperti apa ya? Seperti kacang-kacangan gitu, ya. Kecambah. Dan ini ada kejadian di Sumbawa, ya. Di Sumbawa, seingat saya di Sumbawa, sudah bagus tumbuh, kemudian diserang monyet, habis, ya, karena monyet seneng.
Ya, sehingga ini jadi bahan pertimbangan bahwa bukan jenis tanah dan tanamannya yang nggak cocok, karena tapi di situ adalah tempat monyet ya. Kita lihat untuk hydroseeding jumlah bibitnya 20-25 gram per meter persegi, sama ya. Nah, berikutnya gini. Kemudian kita kembali ke spesifikasi khusus interim mengendali erosi lereng ya. Pastikan bahwa Anda sebagai Satker dan PPK mengenal betul lokasi, jenis tanah, dan sejarah kejadian-kejadian yang ada di situ. Ya, kalau perlu ngobrol sama orang lokal, kapan ada longsoran, kejadiannya kayak apa sih Pak, korbannya seperti apa gitu ya. Nah, itu banyak berguna. Sehingga itu di tahap persiapan, saat pembersihan, kita membersihkannya pakai alat apa, pakai mesin atau manual, sedalam apa kita harus bersihkan, sedalam apa kita harus ratakan, apakah tanah yang di sini tanah asli atau tanah runtuhan dari tempat lain yang lebih tinggi, itu kita harus tahu persis, ya. Kita tahu persis, kita bersihkan. Nah, jadi kontak antara alat atau bahan pengendali erosi tadi dengan tanah yang asli itu bisa baik dan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kemudian ada pemasangan. Ini ada tekniknya dan kita ikut sama pabriknya ya. Karena ada overlap tertentu yang harus dikerjakan. Nah, kemudian kita masukkan tanamannya. Setelah itu pembersihan tetap dilakukan. Penyiraman rutin, ya. Makanya kalau bagus itu hydroseeding disemprot di awal musim hujan, bukan di awal musim kering, ya. Kemudian dipelihara, ya, dipelihara terus kalau ada yang jelek ya diperbaiki, diganti kalau perlu. Nah ini kira-kira seperti ini gambarnya. Kemudian ada yang memakai soil. Memakai pin, memakai apa namanya itu Pak Kris? Ada yang geomatnya, kawatnya itu dikunci ke tanah, memakai apa? Angkur. Ya, pakai angkur. Ada yang tidak, ya. Ada yang dalam atau tidak. Ini macam-macam, makanya ya. Nah ini kita lihat ya. Di sini ada yang pakai angkur, ada tidak. Dan yang paling penting, Anda harus kuasai setinggi apa sih saya bisa kerjakan ya. Disinilah feeling engineering kita bekerja. Kita hitung, jika diperlukan kita buat trap. Apapun, tidak ada satu teknologi pun yang tahan terhadap segala jenis erosi, segala jenis longsoran, segala jenis gaya. Masing-masing punya kekuatan, kemampuan, kelebihan, dan kekurangan. Andalah sebagai engineer yang menentukan ya. Maka seperti di sini kita menentukan bahwa oh ini harus ada trap, harus ada saluran di antaranya ya. Kemudian ini termasuk yang pakai ground anchor ya. Kita pakai angkur, pakai ground anchor. Kemudian ada yang teman-teman memakai ground anchor tapi dia tidak tahu jenis tanahnya. Hanya karena ada vendor yang menawarkan ground anchor. Padahal jenis tanahnya itu tidak bisa di-anchor. Tanahnya gembur. Ya. Di beberapa tempat saya lihat, dan ini terjadi, dipakai ground anchor. Pada saat tes tarik, gagal. Karena dia lepas. Ya. Saya kira itu. Ya. Oke, next. Nah, ini saya kira masalah administrasi, dan teman-teman saya kira harus menguasai betul ya. Jadi semua pembayarannya, item pembayaran itu sudah termasuk semua, ya. Udah termasuk segala macam yang di sini. Ada bahan, pekerja, peralatan, perkakasan, dan perkakas, tanaman, jenis tanaman, dan tanaman yang ditanam harus dalam keadaan hidup dan sehat, ya. Kita nggak nanam tanaman mati, ya. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, hydroseed, menyemprotkan biji dengan tekanan ya.
ketentuan lereng jalannya, kalau jalan baru dia sudah stabil lerengnya. Kalau nggak stabil, karena sebetulnya ini tidak punya kekuatan struktur yang besar, dia hanya betul-betul mencegah erosi, membuat tanah-tanah yang turun itu tertahan dan masuk kembali ke dalam tanah dan ikut memperkuat lereng. Ya, kalau untuk lereng staging dinyatakan dengan erodibilitas, ini bisa diuji erodibilitasnya ya. Kemiringan, seperti tadi sudah saya sampaikan, maksimal 55 derajat atau 140% lebih lah ya. Jika kemiringan lebih besar 55%, kombinasi dengan metode mekanik, misalnya dengan geogrid, atau geomat, atau kokomes, dan sebagainya. Nah, jika kemiringan lebih dari 9 meter, perlu dibuat terrace seperti tadi ya. Dibuat terrace, kemudian buat istilahnya teman-teman di lapangan kasih saluran gendong. Nah, yang penting lagi saluran gendong, ini yang penting ya, penting juga. Saluran gendong tidak boleh jadi tempat pengumpul air dan air akan meresap masuk ke kemiringan yang di bawahnya dan memberi kejenuhan yang lebih tinggi kepada kemiringan tanah yang di bawah. Ya, makanya usahakan kalau saluran gendong dia kedap air, apakah dengan semen atau dikasih geomembran di bawahnya. Jangan justru air yang dari atas terkumpul di saluran gendong dan dia akan meresap memberi beban yang lebih besar ke kemiringan yang di bawah dengan kejenuhan air. Ini sering kita lupakan saluran, pakai saluran terbuka aja Pak, murah katanya dan gampang. Tapi mereka lupa, teman-teman lupa bahwa saluran yang terbuka itu menjadi pengumpul air dan airnya akan masuk ke bawah. Jadi Anda lakukan hydroseeding, nanti dia akan jebol, percuma ya. Oke. Yang pertama, tentunya ini standar ya, stake out, pematokan, pembersihan, kemudian pembuatan saluran, kemudian tahapan pencampuran nih vendor ya, airnya, bahannya, biji tanaman, pupuk dan sebagainya, semprot ya, semprot. Kalau perlu dites di halaman rumah Bapak, Ibu, hijau-hijau ya. Kemudian, oke, ini nanti saya tidak akan bahas detail, nanti akan dibahas spesifikasi aja kalau ada yang mau tanya ya. Spesifikasinya bunyinya apa sih? Lama pengadukannya 15-20 menit. Kenapa? Nanti bisa dijelaskan sama teman-teman dari BGTS ya. Nah, ini yang berikutnya. Ini salah satu yang populer adalah dulu sangat populer, sekarang agak berkurang saya nggak tahu, menjadi teknologi vetiver ya. Ini kalau ada yang mau melihara bisa juga jadi bisnis ini ya. Iya Pak, akar wangi Pak. Ya. Ini vetiver ini nama kita, nama keren ya. Rumput atau vetiveria, bukan vetivera dangdut ya. Vetiveria ziasionides ya. Mirip penyanyi dangdut ya. Nah, kalau di Jawa kadang-kadang namanya ada yang bilang narawastu di Sunda ya. Kemudian ini saya lihat nih di bahasa Makassar apa ini? Narawastu juga, ada tahele di Gorontalo, mirip-mirip lah ya. Dia satu spesies. Mungkin satu ordo bisa-bisa beda spesies. Ini macam-macam bahasa ya. Supaya kalau Anda di daerah itu tahu ya. Nah, kita lihat ini vetiver ya, akarnya bisa seperti ini ya, kita lihat. Maka dia kuat sekali, panjang akarnya. Hidup pada lingkungan ekstrim, dia bisa hidup pada lingkungan ekstrim. Sebagai tanaman perintis, menciptakan iklim mikro, memangkas biaya, menciptakan lapangan kerja karena bisa ditanam dengan padat karya. Ya, Anda bisa mengkombinasikan dengan dana padat karya yang ada pada saudara-saudara sekalian. Ya, ini sebagai perlindungan lereng. Kemudian daya reduksi erosi itu bisa lebih dari 90%. Menurunkan tekanan air pori, meningkatkan infiltrasi, luar biasa ini, ya. Mengurangi air larian dan derajat erosi. Ya, ini vetivera ini luar biasa vetivera ini ya. Nah, kita lihat ya, kenapa vetivera ini hebat? Vetiver, wah saya jadi ikut-ikutan vetivera. Ya.
Coba lihat ya, ini lihat ini ya. Kan ada air, kemudian ditahan oleh ini, kemudian run off-nya itu air yang berikutnya di bawahnya itu sudah air dengan bawaan tanah yang lebih sedikit karena dia tertahan di sini. Ini ada lokasi penumpukan sedimen. Kemudian nanti dia akan menjadi justru memperkuat, ya. Akarnya panjang sekali nih, memperlambat aliran endapan. Kemudian air terus mengalir lebih rendah, akar tanaman mengikat tanaman di bawah tanaman hingga ke dalam 3 meter dengan bentuk tiang yang rapat di dalam tanah. Jadi seperti kita memberikan pondasi bore pile yang alamiah, ya. Di situ ya. Ini ada yang lagi nih. Apa saya yang kecoret ya? Enggak ya? Enggak ini. Ada yang nggak dimatiin anunya. Oke. Wah, ini malah tambah lagi, dia coret-coret ini. Bisa dimatiin dulu ya, ini jangan main-main coret-coretan nih. Siapa ya nih? Bisa nggak annotate-nya dimatikan yang dari orang lain? Apa namanya? Host. Karena ini mengganggu nih. Nah, udah. Annotate-nya coba dimatikan. Ini mungkin ada anaknya yang ikut nonton, terus main-main. Annotate-nya dimatikan. Kemudian akar-akar tanah vetiver yang masuk akan berfungsi seperti kolom-kolom beton yang menahan. Ya, kita lihat ini area lawan longsor yang biasanya terkena erosi duluan itu 0-2 meter. Dan ini yang menyebabkan setelah terkena erosi, air akan masuk merembes, dia akan menjadi longsoran yang besar. Dia akan memberikan tekanan tanah aktif yang sangat besar. Ya, oke. Nah, kemudian gimana sih menerapkan vetiver? Tadi sudah saya sampaikan di depan. Jarak antar rumputnya untuk nilai erodibilitasnya di bawah 0,2 itu 80 sampai 180. Ya. Kemudian diupayakan kemiringan lereng antara sampai 45 derajat aja. Ya. Kalau lebih dari 45 derajat mungkin perlu dengan kombinasi. Ya. Yang paling penting Anda harus tahu persis bahwa jenis tanahnya bagus untuk ditanami. Ya. Jangan tanah yang mempunyai zat-zat kimia tertentu misalnya ya. Kemudian ada sumber air untuk menyemprot. Kemudian lerengnya itu memenuhi kestabilan struktur lereng. Masih dalam rumija dengan kemiringan maksimum 60 derajat. Di sini di teorinya, di speknya maksimum 60 derajat. Tapi saya menyarankan sekitar 40 derajat aja. Supaya tidak terlalu cepat aliran airnya. Jika terpaksa sampai 60 derajat, oke. Tapi kalau lebih dari 60 derajat, maka dia harus dikombinasi dengan yang mekanis. Misalnya bore pile dan dinding penahan tanah. Ya. Kemudian, kalau lerengnya kurang dari 30 derajat, bisa pakai tanaman kacang-kacangan aja. Seperti yang tadi yang saya disampaikan di depan. Ya. Dilakukan pada awal musim hujan. Dilakukan sore hari, supaya dia dingin. Ya. Kalau dia terpaksa kita tanam di antara akhir-akhir musim hujan, maka sebelum dia tumbuh keras, maka kita harus siramin sering. Makanya di depan disampaikan bahwa diupayakan kita tanam vetiver di lokasi yang kita punya sumber air. Ya. Nah, lihat ini, tata letak penanaman vetivernya juga sudah ada pedomannya, jadi sebetulnya Anda tinggal melaksanakan dengan mudah. Ya. Oke. Ini pematokan, dipatok mana yang mau di vetiver, diukur jaraknya. Ini jadi nggak seperti nanam-nanam rumput biasa saja, karena kita punya tujuan supaya akar-akarnya itu nanti berfungsi dengan baik, tidak saling merusak, tidak terlalu jauh juga. Makanya ada pedoman jarak di sini untuk kemiringan kurang dari 30 derajat, jarak antar strip rumput, strip ke strip 80 sampai 180. Jarak antar rumputnya 15 sampai 20. Strip di atasnya 80 sampai 160.
Makin miring tinggi, dia makin sedikit, harus makin dekat, antara 40 sampai 80 ya. Rumputnya juga agak lebih rapat, karena kita ingin menciptakan natural stone pile yang ada di dalam situ. Ya. Oke. Kemudian lerengnya juga kita bersihkan, kita bentuk, tanam. Nah, ini bisa padat karya ya. Buang sisa-sisa rumput lama dan sebagainya. Full screen. Oke. Narasumber mohon di full screen. Ini PDF, Mas. Sudah, Pak Dir. Udah? Oke. Pemberian tanda berupa patok. Kemudian, oke ya, buang sisa rumput atau sisa rumput-rumput liar itu harus dibuang. Ya. Oke. Kemudian ini pembuatan lubangnya. Kita lihat ini parit tanaman, jaraknya ini memang harus kita apa namanya? Nah, lihat ya. Ini jaraknya sesuai di dari spesifikasi ya, jarak antar strip ini ya. Kita lihat di spesifikasi tadi ya. Ya, 40 sampai 60, 80 sampai 120 tergantung kemiringan. Kemudian jarak antar rumputnya, jarak antar rumput ini juga sesuai spesifikasi tadi ya. Jarak antar rumput ya. Ada jaraknya. Oke. Ada 15 sampai 20, 10 sampai 15 dan sebagainya ya. Oke. Saya mohon maaf ya karena saya nggak bisa menampilkan dengan dengan poin-poin karena ternyata nggak kuat tadi. Ya, sinyal saya ini. Oke ya. Oke. Kemudian ditanam dengan campuran tanah dan pupuk. Ada pupuknya tertentu, udah ada pedomannya ya. Dan dipadatkannya pelan-pelan. Oke. Nah, ini saya ingin memberikan sedikit wawasan perihal tanaman lokal juga ya. Tanaman lokal. Artinya kita memanfaatkan tanaman yang sudah ada atau yang ada di sekitarnya atau yang cocok. Dan ini contoh adalah di mana pinus yang kecil-kecil ditanam kembali di sekitar Mamuju, Mambi Mamasa. Dan ini sudah bagus ya, teman-teman. Di sekitarnya itu banyak sekali pinus dan lapangan juga memanfaatkan ini untuk menanam. Pinus ini mempunyai nilai evapotranspirasi ya, yaitu gabungan evaporasi dan transpirasi yang besar. Jadi penguapan air ke atas baik dari tanaman maupun dari permukaan tanah itu bergabung. Pinus itu termasuk salah satu yang paling tinggi ya. Pinus itu sampai 64,5% dari total curah hujan. Dan itu amat baik bagi pengurangan tekanan air pori tanah. Itu kenapa kita lihat banyak hutan-hutan pinus. Kalau kita lihat di jalan, stabil ya. Nah, kemudian ini ada satu lagi, ini yang dilakukan oleh teman-teman di Sulawesi Barat, yaitu mereka memanfaatkan tanaman-tanaman pakis lokal yang dijadikan semacam separasi tanah, kemudian diperkuat dengan bambu, ya, bambu yang di sana karena kebetulan di sana banyak sekali bambu di lokasi. Kemudian ini kalau nggak salah sama Pak Dian dibuat paper nih ya? Iya, Pak Dir, ada paper. Waktu KTJ ya? Lomba kemarin. Ya. Iya kan? Ini kalau nggak salah dapat penghargaan juga ya papernya ya? Betul, Pak Dir. Oke. Dengan pakis ya. Jadi pakis berfungsi sebagai filter tanaman. Jadi seperti gear membran, memisahkan
airnya lewat, tanahnya bertahan. Kemudian pakisnya ditahan oleh bambu. Bambunya berfungsi sebagai semacam tiang pancang. Ya, kita lihat di sini dipadatkannya cuma dengan ekskavator. Ya, kita lihat bahwa ditanam dengan masyarakat. Kalau bambu besar ini kalau di sana disebut bambu patung, tapi kalau di sini nggak tahu bambu apa ya. Kalau di daerah Jawa Timur, daerah Probolinggo, daerah Pasuruan itu banyak yang besar-besar ya. Kemudian dibuat semacam pagar. Oke. Kemudian ini, kalau dari depan jadi seperti dinding. Kemudian ada perkuatan angkur-angkur juga bambu ya. Oke. Kita lihat beberapa kegiatan penanaman lereng media tanaman yang ada. Ini ada di Yogyakarta, ya, di Balai Besar Jogja. Kemudian ada di Sumatera Utara, Preservasi Provinsi Aceh, Rampa, Poryaha. Ini benar ya namanya ya, Rampa Poryaha ya, Pak Kris? Iya, Pak. Kok namanya kayak di Buton ya? Ini Kaluku, Salubatu, Mambi, Malabo ini jalan yang paling hobi longsor ya. Ada suatu titik, suatu saat mungkin 3 bulan yang lalu, ruas ini dalam satu ruas yang pendek itu aja sampai lebih dari 30 titik longsor. Kemudian ada yang namanya Gunung Botak ya. Ini gunungnya yang botak ya. Bukan PPK-nya satunya atau kepala balainya. Jadi namanya memang Gunung Botak karena sering longsor ya. Kita lihat. Kita lihat ini yang di Jogja, di Pelajan Baron Tepus, kemudian di Mambi Malabo Mamasa, Sulawesi Barat, dikombinasi, kemudian Kaluku, Salubatu, Mambi juga sama, ini dikombinasi dengan Geomat, yang di Malabo Mamasa, kemudian ini dengan membran perkuatan lereng tadi, yang di Pelajan Baron. Nah ini dengan bambu dan pakis di Sulawesi Barat ya. Kondisi existingnya kita lihat di bawah sebelah kiri, dan sebelah kanan konstruksi yang sudah terpasang dan sampai sekarang masih kuat dia. Ya, longsornya ini seperti yang di kiri ini udah nggak ada lagi seperti di kiri bawah. Ya. Jadi saya kira cukup baik ini ya. Jadi longsor seperti yang di sini ini dia sudah jadi seperti ini sekarang. Ya. Dan ini hanya pakai bambu dan pakis, kemudian sekarang udah terisi tanah, jadi kelihatan seperti dinding yang bagus, ya. Nah, ini kita lihat ya. Kelihatan bagus banget ini pada saat masih baru. Ya. Ada suatu titik tertentu di mana lapisan ini yang hijau-hijau ini yang harusnya hanya tahan sekitar 1 tahun, dan pada saat itu setelah 1 tahun seharusnya kita berharap bahwa tanaman-tanaman yang kita tamar, legium-legium yang ditanam di situ tadi sudah tumbuh dan ini akan hilang. Lapisan ini ya. Pada saat baru-baru memang bagus sekali ya, keren ya. Kalau di foto keren ini, hijau-hijau ini ya. Ini jadi waktu itu jadi macet karena orang setiap lewat foto. Ya, ini di kebun kopi ini ruas Toboli. Ada yang belum pernah ke sini? Silakan jalan-jalan nih tempatnya Sulawesi Tengah ya. Nah, ini kita lihat di Gunung Botak, Papua Barat ya. Ini aslinya, ya. Kemudian dilakukanlah perkuatan-perkuatan dengan perkuatan lereng, dengan membran perkuatan lereng dan kemudian ditanam. Dan ini jadinya, ya. Nanti ini ada teman-teman Papua Barat nggak, Pak Kris? Ada nggak ini Gunung Botak ini siapa ya satkernya ya? Gunung Botak Nevi, Pak ya, kalau nggak salah. Bukan itu ya, siapa?
Silakan nanti kalau ada yang mau tanya, biar jawab juga nggak apa-apa Pak Kris. Siap, Bapak. Ini sih itu ya, siapa yang dari Maluku itu kalau nggak salah Gunung Botak ya? Saya lupa namanya, sorry. Nah, ini ada penghijauan ruas Jalan Golomori ya. Ini yang kemarin yang ini mau dipakai di KTT ASEAN ya. Jangan salah, hydroseeding ya. Ini lagi mulai tumbuh. Jangan salah fokus, hydroseedingnya yang ini ya. Bukan yang ini. Ya. Ini kayaknya budiananya ada di sini soalnya. Kayaknya. Ya. Oke. Ini hydroseeding pada awal-awal tumbuh ya. Dan ini geomat dan vegetasi, ini pelaksanaan di lapangannya, pelaksanaan pin dan sebagainya. Ini nanti pada saat tumbuh sudah besar, hijau-hijaunya akan hilang, akan melontok ya. Ini yang di Golomori. Oke. Nah, ini jadinya ya. Bagus ini. Silakan dilihat. Ada hydroseeding, ada kombinasi dengan geomat dan sebagainya. Dan menurut Budiana, hydroseeding itu harganya sepertiganya dari yang harus pakai geomat. Tapi memang ada kelemahan pada saat kemiringan-kemiringan tertentu yang di atas 55 derajat sudah nggak bisa lagi hydroseeding ya. Mungkin itu dari saya secara umum. Nanti secara detail spesifikasinya akan dilanjutkan oleh teman-teman dari BGTS. Nanti pada saat diskusi, pertanyaan, pengalaman-pengalaman, saya juga masih ada di sini, Pak Kris. Siap, Pak. Kemudian bisa juga kita mengundang teman-teman yang ada di sini yang punya pengalaman langsung di lapangan, supaya esensi dari knowledge sharing forum ini tercapai. Jadi bukan hanya pemberian satu arah dari saya. Teman-teman di lapangan kan mungkin ada yang saya nggak tahu. Misalnya nggak bisa Pak, gagal kalau pakai ini. Gagal kalau misalnya dindingnya terlalu pendek dan sebagainya ya. Ini yang difoto ini salah satu kombinasi geomat dengan tanaman kemudian dengan mekanis juga dengan pasangan batu di bawahnya karena untuk menahan longsoran dari atas ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sementara sharing dari saya, kita masih punya waktu banyak, kita masih bisa berdiskusi. Mungkin saran saya nanti ini bisa dipertajam dulu oleh teman-teman yang membahas spesifikasi, karena mereka harus lebih detail dari saya, mereka lebih mempelajari spesifikasi dari saya. Setelah itu kita bisa tanya jawab Pak Kris. Saya kira itu saya kembalikan ke Pak Kris. Terima kasih buat perhatian dan waktunya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.